Halo sahabat CMBR yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam seri menyambut Santo Titus Brandsma. Kali yang lalu kita sudah omong tentang pendidikan dasar Anno Schut Brandsma sampai ke seminari. Nah sekarang kita akan bicarakan tentang kelanjutan perjalanan formasio atau pembinaannya dalam Ordo Karmel. Dalam tahun terakhirnya di Seminari Megen, Anno mulai melakukan orientasi berkaitan dengan tarekat-tarekat religius dan mempertimbangkan jalan hidup yang selanjutnya. Anno merasa sangat tertarik oleh Ordo Karmel karena kehidupan doa dan relasi istimewa Ordo Karmel dengan Bunda Allah, Bunda Maria. Nampaknya karakter khusus Karmel itu dikombinasikan dengan karya kerasulannya, ditambah lagi dengan pembicaraannya dengan sepupunya yang juga anggota Ordo Karmel, itu telah membuat Anno amat tertarik kepada kehidupan kontemplatif Karmel. Sayangnya, ternyata orang tua Anno tidak setuju dengan pilihan itu. Di rumah, dia mendapat pelajaran agama dari para Fransiskan. Di sekolah, di seminari juga belajar dari para Fransiskan. Maka dalam bayangan orang tuanya, ya sudah sewajarnya kalau Anno ini masuk ke Ordo Fransiskan. Ibunya bahkan mendesak-mendesak supaya Anno berubah pikiran. Tapi ingat, Anno adalah orang berpendirian. Nah, dia bergeming, dia tidak mau mengubah pikiran. Nah, tidak ada keraguan bahwa karakter kontemplatif Karmel telah begitu menarik hatinya. Akhirnya, pada bulan September tahun 1898, Anno masuk juga ke novisiat Karmel di Boxmeer. Beberapa hari setelah tiba di sana, Anno menerima jubah kebiaraan Karmel dari prior atau pimpinan biara di sana. Dan sejak itu ia dikenal dengan nama Titus. Nah ini dia, baru dia menjadi Titus. Nama Titus itu sebenarnya nama ayahnya dan beberapa mungkin ada ya atau kakek. Pokoknya leluhurnya itu ada yang banyak yang bernama Titus. Nah, Titus ini sekaligus juga nama salah seorang murid besar dari Santo Paulus. Setelah 1 tahun di novisiat, Titus mengikrarkan kaul pertamanya, kaul perdananya, dan kemudian memulai studi filsafat selama 2 tahun. Setelah itu, masa formasio atau masa pembinaannya dilanjutkan dengan studi teologi selama 4 tahun. Tahun yang pertama dijalani di Zenderen. Pada tahun itu, Titus juga mengikrarkan kaul kekalnya dalam Ordo Karmel. 3 tahun terakhir, studi teologi dijalani bukan di Zenderen tapi di Os. Nah, akhirnya tanggal 17 September tahun 1905, 7 tahun setelah Titus masuk ke Karmel, dia ditahbiskan sebagai imam di Katedral Den Bosch. Lalu ia kembali ke Karmel di Os untuk menyelesaikan tahun terakhir studi teologinya. Nah, itu tadi perjalanan Titus masuk Ordo Karmel dan akhirnya ditahbiskan sebagai imam Ordo Karmel. Belum selesai, belum sampai klimaksnya ini cerita tentang Titus Brandsma. Makanya saksikan terus, ikuti terus informasi mengenai Santo Titus Brandsma hanya di seri menyambut Santo Titus Brandsma bersama CMBR. Tuhan memberkati.